Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidang. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Dharma Wacana, Bapak Inyoman Aryoga. Serta saya banggakan teman-teman seperjuangan saya dari kelas Ilmu Komunikasi 5B semester 5. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa angayu bahagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena berkat izin beliau kita berada di tempat yang nyaman ini untuk melakukan Dharma Wacana. Saudara-saudara sekalian, di hari yang berbahagia ini saya akan membawakan Dharma Wacana yang bertemakan Tumpa Uye. Manusia dalam kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan di sekitarnya. Setiap aktivitas yang dilakukan selalu melibatkan aspek sosial, sehingga manusia dianggap sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, interaksi manusia tidak hanya terjadi antar sesama, tetapi juga dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan dan hewan, yang merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Namun, dewasa ini berbagai permasalahan lingkungan hidup mulai merambah dalam segala lini seperti kerusakan lingkungan hidup, ketidakseimbangan ekosistem, atau berkurangnya populasi binatang sebagai bagian dari ekosistem. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara manusia dan lingkungan hidupnya. Kerusakan yang terjadi pada lingkungan menyebabkan hewan kehilangan kualitas habitat yang berdampak pada keberlangsungan hidup mereka. Salah satu masalah besar yang muncul adalah punahnya beberapa spesies hewan akibat kerusakan lingkungan biologis. Kerusakan ini tidak terlepas dari peran manusia. Yang terjadi, salah satu penyebab utamanya pembangunan yang semakin pesat, perubahan fungsi lahan, dan penebangan hutan merupakan contoh nyata yang mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan. Saudara-saudara sekalian, upacara Tumpa Uye merupakan salah satu upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Upacara Tumpa Uye memiliki berbagai sebutan lain, seperti tumpak kandang, tumpak bada, serta tumpak endang. Kesemua penyebutan itu pada dasarnya memiliki bentuk pelaksanaan yang sama, yaitu penghormatan kepada para binatang dengan memuja Sang Hyang Pasupati atau Sang Hyang Raryangon. Melalui upacara tersebut dimohonkan dengan doa, puja mantra, dan memakai sarana banten yang ditunjukkan ke hadapan Sang Hyang Raryangon, yaitu Dewa Siwa, sebagai pengembala ternak, yang juga disebut Betara Pasupati atau rajanya binatang. Dari pelaksanaan ini jelas bahwa yang dihormati adalah ide Sang Hyang Widiwasa, bukan hewan itu sendiri. Serta hal yang sama berlaku untuk tumbuhan, senjata, gamelan, dan sebagainya. Mengapa perlu ada upacara untuk hewan? Pertanyaan ini mungkin muncul dalam benak para hadirin sekalian. Sebenarnya ini mencerminkan ajaran Hindu yang menekankan cinta kasih terhadap ciptaan Tuhan, serta pentingnya menghargai tidak hanya antar sesama manusia, tetapi juga sama hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaannya. Di dalam Hindu terdapat amanat yang menjaga keharmonisan dengan semua makhluk dan alam semesta. Selain itu, ajaran Hindu meyakini bahwa setiap makhluk memiliki jiwa yang berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam lontar Saras Samuscaya juga sudah mengingatkan tentang hal ini yang menyebutkan sebagai berikut. Ayuwe tan masih ring sarwa prani, apan prani ngaran prana. Artinya jangan tidak sayang kepada binatang karena binatang atau makhluk adalah kekuatan alam. Jika kita coba untuk memahami dari lontar tersebut mengartikan bahwa umat hendaknya membangun kasih sayang kepada semua makhluk. Khusus pada perayangan tumpak kandang,
Umat memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa Pasupati agar hewan peliharaannya diberkati kerahayuan. Sebab hewan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Misalnya, sapi atau kerbau bagi para petani memiliki peran yang sangat besar dalam membantu aktivitas agrarisnya. Pelaksanaan upacara Tumpa Uye mencerminkan aspek etika lingkungan, di mana masyarakat memiliki pemahaman untuk tidak melakukan kekerasan terhadap binatang dan menjaga kelestariannya. Keberadaan hewan dianggap memiliki aspek ketuhanan yang harus dihormati dalam tradisi ini. Hewan dan tumbuhan diritual dan didoakan agar semangatnya terjaga yang tercermin dalam perayaan Hari Suci Tumpa Uye atau Tumpa Kandang. Berbagai bentuk aktivitas masyarakat terkait dengan lingkungan menandakan bahwa adanya makna ekologi dari keberadaan upacara Tumpa Uye. Pelaksanaan upacara Tumpa Uye sebagai bentuk dari perilaku yang baik kepada hewan atau binatang terlihat dari dimensi teologis. Artinya, manusia dan binatang memiliki dimensi ketuhanan. Hal ini sejalan dalam teks Sarasamuscaya 2:29, yaitu Nyanwane ikangwang pinarasyani kadangnya kadiiwir sangyang indra an pinake kauripane sarwa bawa muangkadi iwirining kayu an pinake kahuripaning manuk mangkana taya pinake kauripaning katumbaya ikangwang mangkana yatikana ngarayana, yang artinya demikianlah pula orang yang melindungi menjadi tempat berlindung sanak keluarganya, sehingga halnya Sang Yang Indra yang merupakan sumber kehidupan semua makhluk, dan sebagai halnya pohon kayu rindang yang merupakan sumber perlindungan bagi burung-burung. Maka demikianlah ia dipakai sandaran hidup bagi kaum kerabatnya. Orang yang demikian barulah seorang putra namanya. Kajeng 2010.181. Uraian teks tersebut menekankan bahwa sebagai bagian dari kehidupan hendaknya senantiasa saling melindungi seperti halnya manusia melindungi pohon di hutan. Hutan yang terlindungi juga akan melindungi makhluk lainnya yang menghuni di hutan. Hal ini menekankan adanya konsep mutualisme antar komponen ekosistem. Konsep inilah yang mendasari tentang aktivitas masyarakat Hindu dalam menjalankan upacara keagamaan yang menekankan hubungan dengan alam serta isinya. Upacara Tumpa Uye juga memperlihatkan adanya aspek ekologis, yakni penghormatan terhadap alam, dalam hal ini hewan peliharaan. Hal ini terlihat dari masyarakat memelihara hewan peliharaan tidak hanya sekedar ditinjau dari segi ekonomi, namun juga dari keseimbangan ekosistem. Karena adanya konsep mutualisme antar pendukung ekosistem. Selain itu, melihat hewan peliharaan juga dijadikan untuk sarana upacara. Masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh perilaku manusia yang merusak alam merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip etika. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk memandang alam dengan lebih baik. Salah satunya dengan mengintegrasikan tradisi keagamaan yang menekankan hubungan harmonis dan selaras dengan alam dan isinya. Salah satu contohnya adalah upacara Tumpa Uye. Upacara ini menekankan pentingnya menghormati keberadaan hewan, karena manusia tidak dapat terlepas dari makhluk tersebut. Selain itu, Tumpa Uye menunjukkan bahwa hewan memiliki dimensi teologis. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan kepada Sang Yang Pasupati dan Sang Yang Rarayangon. Demikianlah Dharma Wacana tentang catur asrama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara sekalian.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan informasi yang saya berikan. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.